Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 4. Dan kali ini kita mau bahas mengenai evaporasi nih. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nah, ini adalah bagian dari kelompok 4. Ada Anum, Tari, Lutfi, Nadif, Erika, Kayla, Dila, Angel, Helsa, Fatmelia, Nadia, dan juga Alifa. Jadi apa sih evaporasi itu? Evaporasi merupakan proses penguapan bahan pelarut untuk memperoleh zat terlarut dengan prinsip perbedaan titik didih. Sehingga zat yang memiliki titik didih lebih tinggi nantinya akan tertinggal nih. Evaporasi sendiri merupakan salah satu contoh proses pemisahan yang banyak sekali ditemui dalam proses pengolahan industri produk pangan berupa proses pemisahan secara fisik. Dalam proses evaporasi ditemui beberapa alat pemisahan nih. Salah satunya adalah evaporator. Evaporator merupakan unit proses pemisahan yang ditunjukkan untuk menghilangkan sebagian kadar air dalam produk. Nah, evaporasi sendiri memiliki kelebihan loh, antara lain dapat digunakan untuk memisahkan air bersih dari aliran limbah sehingga dapat melindungi lingkungan dan juga membantu pengolahan limbah. Dapat mengurangi berat bahan pula sehingga dapat mengurangi biaya penyimpanan dan juga transport. Dapat mengawetkan makanan sehingga nantinya kadar air akan berkurang dan juga dapat meningkatkan kandungan padatnya nih. Akan tetapi, evaporasi sendiri juga memiliki kekurangan loh. Antara lain, membutuhkan biaya yang besar untuk modal dan pemeliharaan, memerlukan energi yang cukup banyak, kemudian alatnya yang cukup besar sehingga membutuhkan ruang yang cukup besar pula, dan juga dapat terjadi potensi masalah korosi. Nah, pada penerapan proses evaporasi sudah pasti memiliki tujuan dan manfaat ya. Antara lain untuk memekatkan larutan yang terdiri dari zat terlarut yang tidak mudah menguap dan pelarut yang mudah menguap. Kemudian untuk pemisahan pelarut dari larutan yang lebih pekat yang biasanya kemudian akan dilakukan proses kristalisasi. Dan juga untuk pengawetan suatu produk pangan dan pengurangan kadar air suatu bahan atau produk pangan. Kemudian ada mekanisme proses evaporasi pada unit operasi nih. Seperti apa ya kira-kira? Pada proses evaporasi sudah pasti tidak lepas dengan adanya perubahan fase ya. Evaporasi sendiri melibatkan perubahan fase air dari cair menjadi gas. Dalam proses evaporasi ini, panas yang diperoleh dari sumber energi akan diserap oleh produk pangan sehingga nantinya air yang terkandung di dalamnya akan menguap. Uap air tersebut kemudian akan berdifusi melewati struktur komponen bahan padat sehingga keluar dan kadar air produk pangan akan berkurang. Nah, proses perpindahan panas dan massa uap air secara molekuler ini terjadi secara konveksi ya. Adapun beberapa syarat pada proses evaporasi, yaitu energi pada evaporasi yang disebut juga sebagai panas laten penguapan yang berperan sebagai pengendali utama. Kemudian ada difusi yang merupakan proses pengangkutan uap air dari permukaan yang mengalami evaporasi ke atmosfer di atasnya. Kemudian ada turbulensi yang merupakan proses pergerakan udara yang tak beraturan dan berhubungan dengan kekasaran permukaan. Ada juga tentang karakteristik bahan pada evaporasi. Ada dua macam bahan dalam proses ini, yaitu zat larut yang tidak mudah menguap dan juga pelarut yang mudah menguap atau kebanyakan air nih. Kemudian perubahan karakteristik bahan atau campuran kedua larutan adalah fase cairan menjadi fase uap. Perubahan ini ditujukan untuk memisahkan pelarut agar terbentuk larutan yang lebih pekat dan kemudian akan diakhiri sesuai tingkat kepekatan yang diinginkan. Maka dari itu, proses evaporasi biasanya digunakan pada industri pangan, terutama pada pengolahan bahan pangan pasta atau cairan kental, seperti pembuatan saus tomat, kecap, pengolahan susu, juga ekstrak sari jahe. Aplikasi evaporasi sendiri dapat kita temui dalam berbagai industri loh. Salah satunya dalam pembuatan garam. Nah, pada proses pembuatan garam, evaporasi sendiri berperan dalam tahap pemasakan yang bertujuan untuk mengurangi kadar air di dalam air laut dengan cara penguapan H2O atau air dengan menggunakan evaporator. Cara lainnya adalah penguapan secara manual dengan bantuan sinar matahari dan juga angin untuk mengurangi kadar air pada air laut sehingga nantinya akan terbentuk kristal garam.
pada pembuatan konsentrat buah. Pada pembuatan konsentrat buah, proses evaporasi berperan untuk pembuatan konsentrat atau ekstrak dari buah-buahan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pemanis dan perisa alami nih. Contohnya pada proses pembuatan konsentrat nanas madu, di mana sari nanas madu yang telah disaring nantinya akan dievaporasikan menggunakan falling film evaporator guna mengurangi kadar air sehingga nantinya dapat dihasilkan konsentrat nanas madu yang sangat pekat. Yang ketiga, pada pembuatan madu. Nah, pada pembuatan madu, evaporasi ini berperan untuk menurunkan kadar air madu dengan penggunaan sistem vakum evaporator. Proses penurunan kadar air pada madu dengan vakum evaporator ini dinilai dapat mempertahankan kandungan nutrisi sekaligus meningkatkan mutu pada madu yang telah diproduksi nih. Nah, lengkap sudah pembahasan kita mengenai evaporasi. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. See you dan sampai jumpa.